Halo semuanya, kembali lagi di Pelatihan by NGI. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita untuk menganalisis kerentanan dari bencana banjir rob. Nah, sebelum masuk ke situ, kita harus mengetahui dulu apa itu banjir rob, bagaimana definisinya, dan bagaimana suatu daerah dikatakan terkena banjir rob. Baik, banjir rob ini adalah banjir yang terjadi karena pasang air laut ataupun gelombang yang tergenang pada daratan di pesisir pantai yang tingginya lebih rendah daripada permukaan air laut. Nah, ini menurut Lindungi Hutan tahun 2022. Dan banjirnya juga disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti penurunan muka tanah, kenaikan air laut gitu ya, dan penggeraknya adalah pasang surut air laut gitu. Jadi pasang surutnya nanti menentukan bagaimana intensitas ataupun frekuensi dari banjirop itu sendiri gitu. Nah, ini contohnya ya, ada banjirop di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri banjirop? Yang pertama, air laut itu menggenangi daratan yang lebih rendah daripada tinggi air laut itu sendiri gitu. Itu yang paling utama. Kemudian air yang menggenanginya terasa asin ya karena air laut ya. Selanjutnya ini diakibatkan oleh air laut yang pasang, kemudian air yang tergenang ini cenderung lebih jernih, tapi ini tergantung ya, tergantung dari kondisi lautnya itu sendiri. Kalau yang banyak sampahnya dan juga banyak sedimennya gitu ya, pasti juga airnya kotor gitu. Dan kemudian bisa terjadi meskipun tidak dalam musim penghujan. Nah, ini contohnya, kayak di Jakarta kan sebenarnya kalau misalkan nggak ada tanggul, tanggul penghalang gitu ya, tanggul penghalang di daerah Jakarta Utara juga tanpa musim penghujan airnya pasti mengenangi daratan gitu, karena ketinggiannya sudah lebih daripada daratan. Nah, kalau misalkan ada pasang surut gitu kan, ada pasang surut walaupun tidak dalam musim penghujan gitu, pasangnya ini tentu akan menggerakkan air yang lebih tinggi daripada daratan itu bergerak ke daratan, sehingga bisa mengenangi beberapa kawasan di daratan pesisir yang tingginya lebih rendah. Nah, kemudian ada beberapa kasus banjirop yang ada di Indonesia. Sebenarnya yang paling banyak itu di pantai utara Jawa ya. Pantai utara Jawa terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta Utara yang tinggi muka air lautnya bisa mencapai 250 cm, kemudian Semarang tingginya bisa mencapai 1 meter, Brebes ketinggian bisa mencapai 1 meter, Pemalang tinggi airnya 10 sampai 30 cm, dan juga Pekalongan tinggi gelombangnya 1,25 hingga 2 meter. Nah, ini hanya di beberapa waktu saja ya. Tentunya banjirop ini tidak hanya terjadi pada waktu yang dituliskan di sini saja gitu. Ada juga pada bulan-bulan Desember 2024 di Jakarta Utara gitu. Jadi ini salah satu saja dari sekian banyaknya peristiwa banjirop yang ada di daerah tersebut. Kemudian di Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, bulan Maret 2024 itu tinggi gelombangnya mencapai 4 meter, kemudian Manado, Sulawesi Utara, tinggi gelombangnya mencapai 2,5 hingga 4 meter, dan Batam itu tinggi banjiropnya mencapai 1,5 meter. Nah, secara global, 23% penduduk dunia ini terpapar langsung genangan rob dengan kedalaman lebih dari 0,15 meter. Artinya di negara-negara yang memiliki garis pantai ataupun pesisir yang cukup luas, pasti resiko untuk terkena banjirop juga lebih tinggi di situ. Dan contohnya di Jakarta itu 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan air laut berdasarkan data UNFC tahun 2022. Nah, ini kan artinya kalau di Jakarta ini yang tadi seperti sudah saya bilang ya, kalau misalkan tidak ada tanggul yang menghalangi air gitu kan, itu Jakarta pasti sudah areanya sudah banyak yang tergenangi oleh air laut gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai definisi dari banjirop. Nanti lebih detail mengenai penyebab dan dampak dari banjirop akan ada di materi berikut. Terima kasih.